Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Nah teman-teman, hari ini spesial di hari Sabtu ya, kita akan belajar tentang technical analysis, yaitu indikator MACD. Wah, MACD, ya gue mau udah tahu, ya nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang udah tahu, silakan kalau mau ditonton, ditonton. Bagi yang nggak mau nonton, ya nggak apa-apa juga. Karena seringkali banyak sekali orang yang menggunakan MACD secara salah gitu teman-teman, belum tepat lah ya, agak sedikit belum tepat. Jadi ya hari ini gue mau informasikan tentang MACD yang harusnya kita gunakan seperti apa. Oke, jadi teman-teman kita langsung aja masuk ke chartnya nih. Teman-teman udah bisa ngeliat di sini ada blank chart gitu ya. Ini ada sebuah saham PTPP, kita ngeliat dari story gitu ya, dari 2018 gitu, 2018 sampai 2017 akhir sampai 2019 awal. Jadi ini ada sebuah chart sahamnya di mana indikator itu berfungsi untuk alat bantu kita menyempitkan ya, memfilter saham yang layak untuk kita beli. Contohnya ya kalau misalkan kita ada pilihan gitu ya, banyak banget mobil gitu kan, mobil banyak ditawarin sama semua merek, terus kita nggak ada filter ya, kita bingung mau beli saham apa gitu, kecuali kita punya filter. Contoh, gua mau beli mobil yang 4 orang doang aja gitu, berarti si sales nggak mungkin dia ngasih kita mobil yang gede-gede, limosin, nggak mungkin, karena limosin banyak gitu ya, pasti dia kasih mobil yang cuman kursinya 4 orang gitu ya teman-teman. Nggak mungkin dia ngasih Ferrari. Kenapa? Karena Ferrari 2 orang kayak gitu. Itu gunanya indikator. Jadi indikator adalah alat bantu kita untuk memfilter saham-saham yang kita mau beli ya. Jadi gua mau beli, tambahin lagi indikator. Makanya jangan pernah pakai satu indikator doang gitu ya teman-teman. Gua mau beli mobil yang 4 orang tapi yang cc-nya di atas 1500 misalnya. Nah itu indikator gitu. Nah jadi hari ini kita belajar salah satu indikator, yaitu MACD gitu ya. MACD, kalau teman-teman nonton video, gue sering banget pakai MACD ini. Jadi kita coba ulas bagaimana cara menggunakan MACD yang benar. Dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk. Jadi cara munculin MACD gampang ya. Tinggal klik indikator, cari moving average convergence divergence ya. Ini gue udah favorit, jadi teman-teman bisa cari aja nih yang ini ya, moving average convergence divergence. Setelah teman-teman nanti klik, akan muncul langsung di bawah seperti ini. Gue mau jelasin sedikit bahwa ini MACD, ini adalah garis MACD ya, yang biru, yang ini yang merah MACD sinyal gitu ya. Dan yang ini histogram. Nah histogram ini kan ada warna nih, ada yang abu-abu, merah, hijau ya, pokoknya gitu ya. Maksudnya kalau MACD hijau, histogramnya maksudnya, kalau hijau maksudnya dia tuh lebih tinggi dari histogram sebelumnya, hijau. Kalau enggak dia enggak hijau begini, enggak hijau kereng gitu ya kalau di trading view. Nah ini bisa di setting warnanya, silakan. Pada intinya kalau yang merah dia lebih minus, lebih merah daripada MACD sebelumnya yang histogramnya ya, seperti itu. Jadi itu untuk MACD dasarnya teman-teman. Nah untuk MACD sendiri sebetulnya banyak banget cara pemakaiannya. Yang pertama golden cross dan dead cross, itu umum banget tuh. Ini kalau dead cross, ini golden cross nih beli ya. Kalau dead cross jual. Nah itu umumnya. Salah gak? Nggak salah teman-teman ya, nggak salah. Jadi gue juga sering pakai, gue selalu kombinasi tentang berbagai metode, tapi gue mau share semua metode MACD yang sering dipakai pada umumnya. Nah jadi ini adalah golden cross. Jadi kalau misalnya kita ketemu seperti ini nih, gue tarik ini tanggal berapa ya, kita lihat dari awal 2018 ya, 2018 sampai akhirnya nih ya, ini awal 2018 sampai akhirnya ya, Desember. Oke. Nah kalau kita ngeliat pakai golden cross dan dead cross sebagai sinyal jual dan beli, maka kita akan menemukan banyak nih teman-teman. Contoh di saham ini kita ngeliat, wah ini golden cross, sinyal beli dong ya. Nah ini adalah sinyal belinya kita. Oke, satu. Terus mana lagi ini? Oke,
Sebentar, kok gue kaku banget nariknya. Nah, oke. Terus mana lagi? Ini udah 3 nih. Nah, terus ini ya. Oke, mana lagi? Ini kecil. Ya, kecil. Nah, ini banyak nih selama setahun, jadi kita cukup banyak beli saham ini terus. Nih, oke ya, udah nggak ada lagi kan? Ini nih ada nih kecil, oke boleh kecil. Oke, jelas ya. Jadi selama setahun dari ini ya Desember 2017 sampai ke Desember 2018 kita muncul sinyal beli di saham ini tuh banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, 8 kali beli ya. Ini baru satu saham teman-teman. Ini baru satu saham. Dan kalau jualnya teman-teman tinggal lihat yang dead cross ya. Ini gua hapus dulu semuanya. Jadi kita beli 8 kali dead cross nih, banyak nih. Nah, nih 1. Terus 2 ya. Terus 3. Nih 4 ya, banyak lah pokoknya, banyak. Mana lagi sih? Nah, ini kecil ya, akhirnya jadi dead cross. Banyak. Oke. Nah setelah itu kita muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 nya ini gua nggak anggap lah ya, boleh lah ini 1 dead cross, 9 dead cross. Oke. Nah ini dead cross. Kalau kita cuma menggunakan golden cross dan dead cross, maka akan banyak banget actionnya kita di satu saham ini selama 1 tahun teman-teman ya. Yang dimana kalau itu doang jadinya kita pilihannya terlalu banyak. Tapi menurut gue ya nggak salah tetap. Nah dia setiap dia dead cross, apakah saham pasti turun? Ya turun ya kan. Jadi MACD ini adalah momentum gitu ya, indikator momentum, tren gitu, tren. Nah di sini dia dead cross, turun ya. Di sini dia dead cross, turun. Sini dia dead cross, turun ya, turun gitu ya. Dead cross turun ya, beneran turun gitu teman-teman. Nah sedangkan yang golden cross nih teman-teman lihat di sini, golden cross naik ya, naik gitu ya. Ya dia masih stabil di atasnya ya, masih naik terus sampai golden cross. Biasanya kita bisa tentuin sinyal jual dan beli dari golden cross dan dead cross. Selagi dia masih golden cross ya gue hold terus gitu teman-teman ya kan, misalkan kayak gitu. Pas dia dead cross gue jual, bisa kan seperti itu. Misalkan di sini lagi nih golden cross, oke, tak beli ya, hold, naik gak? Naik, tapi icrit, tapi ya pas udah mau ada sinyal golden cross begini jual. Nah ini tipis nih, biasanya BP doang nih begini karena mepet. Nah di sini golden cross, tak, wih beli dong, misalnya beli set, naik tak lumayan tinggi, wah muncul candle merah dan dead cross, jual. Oke, tetap profit teman-teman. Buy, tak, hold, dead cross, jual. Oke, sip gitu ya. Dead cross nggak usah dibeli. Nah golden cross beli, tak. Nah di sini teman-teman lihat golden cross 21 September 2018, beli dong, beli, tak sampai muncul dead cross. Itu masih di harga yang ini loh, malah kita minus gitu ya, malah minus. Jadi nggak selamanya golden cross sama dead cross itu bikin kita profit lah, intinya gitu ya. Pokoknya jadi nggak ada yang dibilang indikator itu 100% valid ya, nggak ada gitu ya teman, pasti ada yang salah. Kalau misalkan semuanya valid, gampang jadi orang kaya. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk satu kasus tentang golden cross dan dead cross di MACD. Ada cara kedua teman-teman, yang cara kedua ini juga sering banget orang gunain, yaitu
Ini jadi kan di histogram ini ada garis 0 nih teman-teman, yang ngebatasin histogram yang hijau sama yang merah. Ini ada garis 0, namanya garis tengah tuh ya, 0. Teman-teman bisa lihat nih, 0 tuh, 0 ya. Nah, ada yang mengatakan seperti ini, kalau misalkan MACD dari di bawah, dari minus, terus dia ngedobrak ke plus, maka beli. Sinyal buy, oke? Jadi kalau misalnya kita lihat dari 5 Januari, ini kita lihat, ini kan minus tuh ya, minus 3 ya, minus 3, minus 20, besoknya naik jadi plus 19 ya. Yang birunya tuh MACD line jadi plus 19 ya. MACD sinyalnya minus 12, udah naik nih. Oke, naik, cos, kita beli. Jual pas kalau jebol di sini. Nah, beli ya, berarti kita beli misalkan di 2740, andai kata seperti itu. Enggak lah, kita beli di close 2860. Hold terus dong, tak 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 tak. Jual, tunggu dia jebol tengah kata dia. Di sini, ya kan, jebolnya di 8 Maret. Jebol. Harganya 2855. Kita beli di 2850. BEP. Oke? Ini BEP. Tapi kalau misalnya kita kombinasiin sama dead cross, beli nih, tak, beli 2850. Hold dong, naik dong. Wah, ternyata ada dead cross di 2 September di harga 3165. Bisa gak kita jual? Bisa. Bener gak? Kondisinya profit. Oke, 1855 ke dead cross nih. Profit 8%. Sip. Makanya gue bilang gue sih kombinasi teman-teman. Gue sih selalu kombinasi. Nggak patokin itu seperti apa. Nanti teman-teman silakan di backtest lagi supaya teman-teman mandiri gitu ya. Harapan gue, tujuan gue bikin channel ini gitu ya, biar bantu teman-teman makin jago lagi dalam trading dan nantinya mandiri gitu teman-teman. Kalau kita kombinasi dengan dead cross, kita masih cuan 8%. Tapi kalau kita patokin dia waktu jebol dari sini doang, ya kita malah jadi BEP teman-teman. Kita malah jadi BEP, beli 2855 pas dead cross, pas ngelewatin tengah jadi minus, jadi 2855 juga. Oke, nah ini satu kasus. Mana lagi? Nah sini dong, 25 Mei 2018 jadi plus nih, tak, beli. Oke, kita beli, tas, jebol, ya udah, loss dong, loss lah ya, loss. Oke, kita lihat lagi mana. Nah ini plus nih, jadi plus, tak, beli sini, tas, beli, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Cakep, cakep, cakep. Nah ini yang gua maksud juga teman-teman. Jadi kalau kita kombinasi tetap ada kurang lebihnya. Kalau misalkan kita beli di sini nih 21 November 2018, kita anggap beli di 1605. Kita hold dong. Kita hold dia dari 1605 ketemu dead cross di mana? Nih di sini tuh, 19 Desember 2018, 19 Desember. Tak. Jual gak? Jual, bener dong. Ketemu dead cross, kita jual. Kalau kita kombinasi sama yang tadi gue bilang, yang kasus pertama. Karena antisipasi kalau dia tunggu jebol lagi, ternyata dia jebol ke bawah lagi, ntar malah BP, malah jadi nggak cuan dong, itu kan. Kalau kita jual untung berapa? 20%, oke? Tapi kalau kita stabil gitu, pakaiin rumus yang kalau dia nggak jebol tengah, ya gue nggak jual gitu ya teman-teman. Kalau dia nggak jebol tengah, gue nggak jual. Nah, andai kata gue pakai itu, nggak jebol tengah, gue nggak jual. Nggak jebol 0, nggak jadi minus MACD-nya, gue nggak jual. Hold dong, hold. Ternyata dia naik lagi teman-teman, naik lagi, tak, naik lagi, set, cakep. Jebol tengah kapan? Di 14 Februari. 14 Februari mana? Nah, sip. Kalau dia tetap hold karena nggak jebol tengah, maka dia bisa cuannya 34% kita gitu ya. Jadi ada plus minus teman-teman. Nah kalau menurut gua, ya lagi-lagi kombinasi jangan kaku begitu ya, supaya kita dapat cuan maksimal. Kalau misalkan kita ketemu dead cross begini, jual, tetap jual, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ngapain diseselin? Orang profit 20% gitu kan. Kita tinggal tunggu lagi aja. Ya kan dia posisinya udah ngelewatin 0, nggak mungkin kita tunggu sinyal belinya dia ngelewatin 0 lagi dong. Enggak dong. Berarti kita tungguin namanya golden cross, ya kan?
kombinasi. Pas dia kalau udah di posisi positif ya kita tungguin golden cross. Kapan? Nah di sini 7 Januari 2019 golden cross, cakep nih, golden cross 1975. Oke, sip. Terus holdnya sampai kapan? Ada dua pilihan, dead cross dulu ketemu atau jebol tengah, ya kan? Nah ternyata dead cross dulu ketemu di tanggal 24 Januari. Profit berapa? 19%, ya. 19% loh tetap. Jadi di sini profit 20%, di sini profit 19%. Kenapa nggak jual pas jebol tengah? Ya kalau pas tahan jebol tengah, di sini jatuhnya jadi BEP lah. Profit 0,59%, kan ada admin gitu ya. Makanya perlunya kombinasi. Nah seperti itu teman-teman, itu untuk kasus yang dua golden cross dan lewat tengah gitu ya. Lewat tengah. Ada lagi MACD. Jadi ini banyak ya. Divergence namanya. Jadi kayak seperti ini nih. Harga terus turun ya, tapi MACD-nya naik. Coba kita lihat. Kita fokusnya ke harga. Nih, kita lihat dari sini. Harga turun nih sini. MACD turun nggak? Dari sini ya. MACD-nya turun. Oh, tetap turun. Berarti nggak ada divergence, oke? Nggak ada divergence. Harganya turun, MACD-nya juga turun. Nah, coba kita lihat di sini. Oh, nih harga naik, MACD-nya. Kita nyarinya harga turun. Sorry. Kita fokus ke harga turun dulu. Jadi mana cari lagi? Nih di sini nih. Nih, harga turun, cakep. Kan? Yoi kan? Nih. Terus MACD-nya naik. Wih, divergence. Divergence ini, Bro. Bullish divergence, ya kan? Entry misalnya kita entry. Cakep. Entry di sini post breakout price. Jaminan profit? Enggak juga. Padahal ini udah cakep banget. Kalau dari teori bisa ke 2700, ternyata enggak. Tak, kesini doang. Divergence ya. Loss nih, berarti malah jadi loss. Tak. Sini cuannya cuma berapa ya? Kan kita belinya pas breakout gitu ya. Tak, 7%. Enggak lah, kan ketemu dead cross-nya di sini. Ketemu dead cross. BP lah ya, BP doang. Malah jadi loss lah sebetulnya. Loss lah. Kita anggap ini loss. Jadi divergence ini nggak berhasil, oke? Cari lagi. Push dulu. Itu bullish divergence, cari lagi. Harga turun, MACD naik nih, ketemu nih. Harga turun. Oke. Ini naik nih. Tuh, wis. Entry gitu kan. Entry kapan? Pas di sini. Pas dia konsolidasi, ya dia konsol nih, dia bikin konsol di sini kan, terus dia breakout. Wih, breakout candle ini cakep banget nih. Tak, beli. Andai kita beli pakai lebih besar sama dengan yang kayak video-video gue biasanya 1450 kita entry, cakep. Oke. 1450. Naik terus. Nggak ada sinyal jual kan? Ada sinyal jual nggak? Nggak ada sinyal jual. Pertama dia golden cross, ini golden cross nih. Golden cross lebih cakep lagi. Jadi udah divergence, sudah bullish divergence, golden cross lagi. Ditambah dia ngejebol tengah lagi. Garis center line 0. Cakep dong. Hold, ya kan? Hold. Sampai kapan? Sampai ketemu dead cross. Ya kan? Kan kombinasi. Ketemu dead cross. Profit berapa? 32%. Cakep. 32%. Ya. Wis. Terus kita mau entry lagi di saham ini misalnya. Kita tungguin apa? Ya tungguin kalau udah MACD-nya plus begini cakep, ya tungguin golden cross, bener gak? Ketemu nih golden cross 7 Januari. 7 Januari sini. Di sini ya. Kita tunggunya 1975. Oke, nggak apa-apa. Tunggu dia breakout, cakep. Kita beli 1985. Wih, hold dong. Jualnya pas ketemu dead cross. 16% bro profit. Oke. Seperti itu. Nah, itu teman-teman dari namanya bullish divergence. Ada lagi. Coba kita pindah ke saham yang lain. Arto. Sido. Coba kita cari ya. Saham Sido divergence nih. Coba.
divergence itu yang pullback, kita nunggu yang pullback. Jadi harga sahamnya naik ya, harga sahamnya naik tapi MACD-nya turun ya, harganya naik tapi MACD-nya turun. Contohnya kayak gini nih. Nih. Harga naik. Ya kan? MACD turun. Ya dong. Nah, kita ada yang mengatakan, salah satu guru juga, gue juga mengatakan yang begini nih. Jadi kita kapan entry-nya? Pertama kita lihat dari swing high yang di sini. Dia pasti pullback ke area sini gitu ya. Terus entry keduanya adalah di area sini. Low di sini. Tuh. Kayak gini. Pas entry di sini pasti mantul. Ya, mantul sih, mantul. Ya. Tapi kita nunggu sampai sininya itu ya lama gitu. Kapan? Kalau misalkan dia terlanjur terbang gimana? Contoh Arto. Ini ketemu nih, menarik. Menurut gue sih menarik ya. Menurut teman-teman menarik, nggak tahu. Coba kita lihat. Jadi waktu di sini nih. Tadi kasusnya sahamnya naik, MACD-nya turun ya. Nih. Nih sahamnya naik. Mana sih? Nih. Saham naik. Wis, naik. Cakep. MACD-nya turun. Oke. Kapan kita entry? Tunggu pullback. Ya, maksudnya dia gitu. Nah, di sini. Ya, dari sini kita tungguin di sini. Ya. Sini nih, sorry nih, ya puncak ini ya. Tunggu dong. Nggak kena, teman-teman. Nggak turun sampai sini. Terus apa yang dilakuin? Ketinggalan. Terbang. Sampai kapan juga dia nggak kena sini sampai dia udah naik berapa persen nih? 45%, ketinggalan. Apalagi kalau nungguin swing low yang di sini. Nggak bakal sampai, orang ini aja nggak sampai gitu ya, ketinggalan. Nah, ini adalah yang hidden bullish divergence gitu, teman-teman. Hidden bullish. Kita nungguin pullback ke sini ya. Nungguin pullback. Boleh gak? Ya boleh. Tapi yang biasanya yang seperti ini biasanya aliran buy on weakness, buy on support kayak gitu. Tungguin ke sini dulu aja kita beli buy on support. Nah, tapi ada kekurangan kalau pakai metode ini. Contoh misalnya kita punya budget beli saham itu misalnya andai kata 10 juta. Karena kita tahu bahwa kalau dari teori ini saham tersebut bisa sampai sini 11 ribuan gitu ya. Dan juga bisa sampai ke 8 ribuan. Maka kita pasti pecah dong. Beli di atas lebih kecil, di bawah lebih gede, bener kan? Andai 10 juta. Andai kena di sini kita paling beli 3 juta. Ntar pas di bawah 7 juta. Bener dong, supaya average kita bagus. Ya. Even kalau misalkan kita nggak dapet di sini pun gue punya barang 3 juta. Gitu kan konsepnya. Tapi kan kita sayang nggak masuk full power. Tapi kalau kita full power, ternyata analisa kita salah dan dia nggak mantul, lossnya banyak. Oke? Jadi kita mesti punya spare uang buat kita average down lagi di area sini. Salah gak? Ya nggak salah. Nggak salah. Karena lagi-lagi gue mau bilang backtest. Dan kegunaan MACD begitu banyak, teman-teman. Begitu banyak. Oke? Jadi ini nggak kena. Oke, nah seperti itu. Ada gak yang kena? Ada. Contohnya waktu itu gue pernah pakai di oh nih sini nih. Nih. Ya. Teman-teman lihat nih. Harga naik dong, naik, benar gak? Tapi indikatornya turun. Oke, target belinya kita di area sini, benar dong? Terus kita spare duit, jangan beli full power di sini kalau dia pullback. Nah, kita tunggu di swing low dia yang di sini lagi nih, ya dong. Nah, sip nggak? Sip, ya. Kena nih dulu, tak beli lagi, tak pada jebol dikit. Terus rebound, beneran rebound kok, mantul kok beneran sampai sini. Profit gak? Profit, karena average kita pasti nggak mungkin di sini. Kalau kita beli cuma sekali di sini ya kita nggak profit lah hitungannya. Ya BEP. Tapi kan kita belinya di sini 2 kali. Paling average kita setengah, tapi profitnya jadi kecil, teman-teman.
kecil, yang nggak kecil-kecil amat sih ya, 7%. Tapi kalau misalnya kita belinya dari sini langsung full power gitu di sini 18%. Lagi-lagi itu punya plus minus ya, karena kan ini antisipasi kalau misalkan dia ternyata lanjut terbang nggak lanjut turun ke sini kayak tadi Arto misalnya, ya kita punya barang kayak gitu teman-teman. Jadi kita masih punya barang. Nah jadi itu ya, itu yang namanya hidden bullish divergence. Ini rada panjang karena gue mau bahas ini banyak teman-teman. Jadi ada yang pertama lagi gue ulangi, itu golden cross dan dead cross sebagai sinyal beli dan jual. Lalu juga ada yang tembus dari center line garis 0 sebagai beli dan jual kalau MACD naik jadi plus, dari minus jadi plus beli, kalau jadi minus jual gitu ya. Terus juga ada bullish divergence yang dimana harganya turun tapi indikator naik, yang tadi gue katakan bahwa ada potensi dia naik gitu ya. Itu bullish divergence. Yang tadi juga ini kita mau ngincer pullback, itu hidden bullish divergence. Jadi ada beberapa cara untuk menggunakan MACD. Teman-teman silakan latihan analisa, cek saham-saham incaran teman-teman mana nih yang gua cakep gitu ya teman-teman. Nah sebetulnya ada satu lagi tentang MACD. Jadi dia memiliki keyakinan bahwa teori ini selagi MACD plus nggak usah jual. Sama seperti yang tadi ya, jebol center line, kalau dia nggak jadi minus jangan jual-jual seperti itu ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing sih sebetulnya. Nah jadi contoh nih, ini kan Arto keren nih, cakep. Jadi ya sebetulnya ini sama seperti yang gue lakukan, karena gue selalu belinya lebih besar sama dengan gitu. Kayak buy on weakness itu jarang banget, kayak gue maunya lebih besar sama dengan kalau dia breakout. Kalau teman-teman nontonin video analisa gue pasti teman-teman tahu lah ya, kayak gini kan pullback konsol, wih cakep. Kalau ngebreak gue entry gitu kan, aliran trend following itu, swing trade biasanya beli, tunggu dia di sini nih. Oke, break cakep, cas MACD plus, MACD nya plus loh ya, plus loh MACD nya. Oke, di area atas center line ya, center line nya kan 0 berarti plus dong. Nah plus, cakep, plus. Jangan jual, tetap jangan jual. Kalau dia nggak jadi minus jangan jual, oke. Lihat teman-teman, dia nggak jadi minus loh, nggak jadi minus untuk Arto. Nah minusnya di sini nih ya, berarti kita anggap dari sini kita entry sampai dia minus itu di sini nih, profit 126% sampai dia minus ya, nggak jual sampai dia minus. Makanya yang lagi-lagi ada plus minusnya teman-teman, ada plus minusnya. Tapi kalau kita yang pakai yang kombinasi kan kita bisa jual waktu dead cross. Nah sini dead cross nih ya, jual profit 68%. Oke, 68%. Nanti kita tinggal cari, tunggu dia golden cross lagi sama dia breakout dari konsolidasi. Ini profit 68%, gua nggak hapus dulu lah, 68% lah ya. Terus wah di sini cakep nih, ada pullback, mantep ya. Ada konsol pullback lurus nih, konsol nih mepet lagi, gila. Kapan lagi saham naik 71%, konsolnya naik tipis 1%, 0%, 1%, wah cakep. Kalau dia breakout gua entry ya kan, breakout ya, breakout tambah golden cross. Oke, tapi habis itu dia dead cross, jual ya, nggak usah lah. Kalau mau jual juga boleh kok, profit 4% gitu, boleh aja profit 4%. Enggak, kita konsisten ya kayak begitu. Ini gua hapus ngalangin chart. Terus kita cari lagi golden cross. Nah di sini masih plus, golden cross lagi, cakep. Nah ya, nah di sini, wih ini kan ada konsol kan, temen bisa lihat nih, gua agak deketin konsol. Kalau dia ngebreak gua entry ya, ngebreak resist di sini nih. Nah ini ya resist nih, nah, ini kan konsol nih, cakep. Kalau break gua entry, nah tuh beli, tambah golden cross. Oke, naik 9%, nggak apa-apa kok kemahalan sedikit, gua mah nggak ngaruh gitu, karena semakin banyak indikator yang oke, yang centang hijau, misalkan kita ada list ya, ini semakin oke, udah golden cross plus breakout, wow makin oke, makin sip, entry. Jual kapan? Dead cross, bisa gak? Profit 28% loh, profit loh kan ya. Jadi kita kombinasi, ketemu lagi nih golden cross nih, cakep.
terus dia habis konsol. Cakep dong, kita entry-nya di sini dong, ya kan? Pas golden cross, entry, tahan sampai dead cross misalnya, dead cross di sini, profit 15%, profit tetap. Ya kalau dia hitung-hitung 71%, 4%, 28%, 15%, berapa tuh? 115% lah ya, 115%. Sama yang ngehold dari sini sampai ke golden cross, sampai dia jadi minus 144%, kurang lebih sama. Cuman yang beda adalah price actionnya jadi lebih sering, kita masih lebih sering jual, lebih sering beli. Tapi menurut gue ya nggak masalah, kan sekarang udah ada auto trade gitu kan, jadi kita tinggal pasang aja stop loss di mana, take profit di mana, segala macam. Kita tetap bisa lanjutin aktivitas kita masing-masing. Oke teman-teman, itu adalah sekian tentang MACD. Semoga analisa ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Semoga teman-teman nanti makin hebat. Jadi jangan lupa untuk join juga ke Telegram kita, itu mudah belajar investasi ya. Ntar gue taruh linknya di deskripsi, teman-teman nonton. Dan jangan lupa untuk like ya, dan kalau bisa video yang seperti ini teman-teman bantu share, karena giliran analisa saham yang mau profit yang nonton banyak, giliran ilmu yang daging kayak gini, yang menurut gue daging ini, gue dapetin ini dari workshop mahal gitu ya, gue share secara cuma-cuma, yang nonton sedikit gitu ya. Tapi intinya ya gue pengen bantu lah, pengen berdampak buat Indonesia, buat teman-teman semua, biar makin dahsyat. Kita sama-sama cuan di saham gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.